Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci dengan penuh rahmat bulan Ramadan. Saya Tri Resmarini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di Indonesia. Tanpa disadari atau tidak, bulan Ramadan justru menciptakan banyak hal yang bernilai, sesuatu yang bermakna bagi kita semua, yaitu keikhlasan dan kesabaran. Selain istiqomah menaati perintah Allah SWT sebagai teladan manusia yang etis dan bermoral, sehingga kita terus konsisten untuk berbuat amal saleh dalam berbagi dan sikap menghormati antar sesama umat manusia. Di bulan yang penuh rahmat ini, mari kita jadikan momen emas untuk saling berlomba kebaikan, bergandengan tangan, bersatu untuk keluar dari jurang pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga kita tetap konsisten berbuat kebaikan dan terus berjuang demi kemajuan tanah air kita, tanah air Indonesia. Buah mangga nikmat dirasa, jika dikupas harum baunya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas
cinta segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memberi tunggal amal dan dosa yang kita berbuat. Kemanakan lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kami akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai dan tradisi suatu bangsa. Selain sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Hal itu dipertegas dengan gagasan Bung Karno yang menilai bahwa jiwa Pancasila hidup di lautan masyarakat yang religius. Menjadi lumrah ketika kita menyaksikan banyak pendapat hingga perbedaan yang ada di antara masyarakat Indonesia, khususnya ketika suatu fenomena atau isu dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu kita akan coba membahas tuntas berbagai isu tersebut sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan menjunjung tinggi keberagaman sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang menarik, yaitu Islam dan budaya, terkhusus
terkait sajen dan menyan. Bersama kita telah hadir seorang ulama sekaligus tokoh muslim Indonesia yang sudah tidak asing lagi, yaitu Gus Muafiq. Assalamualaikum, selamat sore Gus. Salam warahmatullah. Gimana Gus, kabarnya sehat Gus? Baik, sehat. Terima kasih Gus sudah mau datang ke Ya, sama-sama. Gus, ini langsung aja di pertanyaan pertama Gus terkait budaya Indonesia. Gus, sebenarnya Gus, Islam ini memandang budaya sebuah bangsa Gus itu seperti apa? Dan terkhusus jika dikontekskan di Indonesia Gus. Ini budaya sajen, menyan, dupa dan sejenisnya itu telah berkembang di masyarakat. Ini Islam memandangnya seperti apa sih Gus? Gak ada apa-apa. Gak ada masalah berarti Gus? Gak ada masalah. Menyan itu juga ada yang dikenal dengan nama bukhur. Bukhur Gus? Iya, di Arab sana ada menyan. Ya, Gus. Ada, tapi namanya bukhur. Di sini menyan. Itu untuk wangi-wangian. Wangi-wangian. Nah, cuman kalau di sini dulu dari pohon taru menyan. Taruh menyan. Pohonnya namanya taru menyan. Pohon itu makanya kemudian getahnya disebut menyan. Kan gitu. Ya. Nah, terkait sajen misalnya. Sajen Gus. Jadi sajen itu sesungguhnya dulu gitu. Ini kan bagian dari survivalnya manusia. Survival manusia. Ya, jadi survivalnya manusia. Manusia itu pertama kali memang tahu ada makhluk di luar dirinya. Nabi Adam tahu ada jin. Nabi Adam tahu ada malaikat. Nabi Adam tahu kebiasaan iblis, tahu kebiasaan malaikat. Jadi ini naluriah sebenarnya Gus. Iya, dan setelah itu kan turun ke dunia sama-sama. Ya kan, sama-sama. Dan manusia butuh survival. Oke. Ya, ketika manusia pertama kali ya ketemu dengan musuh-musuh di dunia ini, ya kan pendatang baru. Oh iya. Dan manusia punya hobi merusak. Hobi merusak Gus? Ya, karena punya merusak. Mau bikin rumah dia merusak hutan. Yang punya hutan kan pasti marah, mau ular, mau monyet, mau harimau ketika di hutan. Marah dia. Iya. Manusia kalau mau bikin lapangan sepak bola, merusak tanah, rumahnya kepiting, rumahnya apa kan rusak. Mau bikin rumah batu, merusak gunung. Merusak. Mau sehat, membunuh ayam. Nah ini kan manusia, makanya akhirnya manusia ini butuh survive. Baik. Nah, survivalnya manusia ini butuh alat-alat bantu. Oke. Untuk survive urusan kehidupan dia butuh alat bantu. Ya. Apa yang dimasukkan ke dalam perut. Berarti. Nah, ketika yang dimasukkan ke dalam perut itu benda berhenti, nggak ada masalah. Tapi ketika dia yang dimaksud adalah benda yang bergerak, masalah. Ya. Sementara pada saat yang sama dunia lain yang tidak terlihat ini juga mengganggu manusia. Agar manusia ini ketika berjalan ke sana dia melupakan fitrahnya. Oke. Nah, proses-proses ini kemudian manusia dimanapun butuh survival. Ya. Akhirnya dia berburu lama-lama capek, ditangkaplah anjing. Gitu, ditangkap anjing. Nah, ketika anjing dipelihara dia butuh makanan, dikasih makan. Ketika dia mulai bercocok tanam, dia capek, butuh makanan. Tapi dia capek nyangkul, tangkap sapi ini dari hutan. Dipelihara untuk survival. Akhirnya dia harus pergi ke sawah, ngambil rumput, kasih makan nasi. Kasih makan hewan itu. Seiring waktu berikutnya hewan ini berganti dengan traktor. Pada saat yang sama traktor harus butuh makan, kasihlah solar. Menghasilkan ilmu itu. Nah, beberapa hal nenek moyang kita waktu itu tingkat survivalnya ini sampai menembus batas kehidupan yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi ini bentuk survival menghadapi kehidupan di luar kehidupan di zaman itu. Oh, baik. Iya, di zaman itu. Baik. Seiring perkembangan waktu dunia sebelum ada jaminan sosial yang lain. Belum ada BPJS dan belum lain-lain. ada BPJS, belum ada keamanan. Iya. Maka manusia kemudian butuh survivalnya. Baik. Nah, di saat itulah dia menembus batas. Baik. Ada memang makhluk-makhluk yang punya kekuatan melampaui kekuatan manusia. Tapi itu masih jauh di bawah Allah. Baik. Mereka juga tahu. Oke. Apakah mereka pernah kasih makan Allah? Enggak kan? Yang dikasih makan kan orang makhluk-makhluk dekat ini. Oke. Iya kan?
Nah makhluk-makhluk itu makanannya kan memang beda dengan yang kita makan. Berarti yang dimaksud sajian itu memberi makan makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk yang dulu memang menjadi bagian dari survivalnya manusia. Iya, iya, iya. Seiring waktu karena jaminan kehidupan, manusia tidak lagi mengerti dunia itu. Kenapa? Jaminan sosialnya ada. Di zaman Belanda kita nggak tahu tuh peluru nyasar gitu. Jaket anti peluru nggak ada. Agar kehidupan ini berjalan, anak istri aman karena dia tidak mati, menembus batas hal yang lumrah. Ketika menembus batas itu ketemu makhluk-makhluk atau ketemu sistem yang kemudian disebut sistem supranatural. Nah ini kan juga butuh mekanisme. Kalau pelihara sapi, kasih makan pakai rumput. Ya, kalau pelihara traktor pakai mobil. Nah, ketika ini simbiosisnya ya butuh itu apa? Dulunya seperti itu. Gitu. Jadi beberapa orang masih memelihara tradisi itu. Makanya kalau kemudian masih ada yang seperti itu, ya akhirnya mereka juga tahu bahwa itu memang harus diopeni. Tapi kan ini karena gaib kan gitu. Jadi dia kasat mata. Sementara kan Islam mengajarkan yu'minuna bil gaib. Dalam pengertian-pengertian pada batas-batas tertentu. Ada namanya experience of religion. Pengalaman keagamaan seseorang secara spiritual memungkinkan ke situ. Nah itu kalau itu nggak bisa kemudian dikasih hukum sederhana. Karena kita baca buku urusan musyrik, kafir, sederhana. Itu nggak bisa. Ini experience. Iya. Sama, nanti jadi masalah. Gitu loh. Kalau hanya bisa melihat, bisa baca, bisa masalah. Saya bisa baca ilmu kedokteran. Bahkan mungkin saya bisa dites. 2 malam mungkin 1 teori kedokteran bisa saya selesaikan. Tapi jangan paksa saya masuk ke ruang bedah. Mati semua. Ini kan sesungguhnya orang-orang yang tidak sedang menemukan titik di mana ada sisi lain yang berjalan. Ada yang disebut dengan supranatural. Ada bahkan yang disebut sebagai invisible hand. Ya kan? Nah ini yang bergerak. Masih bergerak. Nabi Sulaiman bisa bergerak bersama. Iya. Jadi memang dari kisah terdahulu di era Nabi pun hal-hal seperti ini sudah terjadi ya Gus ya? Bahkan sebelum Nabi kan. Nabi Sulaiman kan sebelum. Ya kan? Burung hut-hut. Dia bisa ngomong. Sudah ada hal-hal seperti itu, cuman sistemnya aja yang berbeda gitu loh. Nah, nenek moyang kita zaman segitu ya pengharum itu ya menyan kan, yang baunya paling harum bunga-bungaan. Nah, Gus, kalau saya misalnya beberapa kali berkunjung ke makam-makam para wali, Gus, di situ juga justru banyak ya semacam kayak dupa, wewangian atau menyan-menyan gitu, dan ini sebenarnya merupakan salah satu bukti juga kan Gus bahwa ini nggak bermasalah dari segi ajaran Islam sebenarnya. Ada. Saya kalau sholawatan bawa bukhur gini-gini masukin ke tangan. Para habaib sama wangi-wangian. Gitu lah. Tapi bahwa kemudian di balik itu semua lantas ada ilmu tentang asap, tentang ad-dukhon. Makanya dulu orang yang suka bikin asap itu disebut dukun karena ad-dukhon. Dari situ filosofinya. Ya, ada gitu loh. Nah, itu yang kayak gitu sesungguhnya sudah ada. Cuman waktu itu kelasnya kan kelas menyan. Sekarang kan kelas parfum. Kelasnya berubah. Yang menarik Gus, ini saya membahas kasus terbaru Gus. Mungkin Gus juga sudah pernah mendengar dan para sobat NKRI juga pernah mendengar terkait viral kemarin beberapa waktu yang lalu ini. Ada sajen yang oleh orang ini ditendang gitu, ditendang dianggap ini praktik syirik dan kafir gitu. Nah ini sebenarnya yang salah siapa? Apa yang salah mereka yang nendang atau yang salah kita yang menanggapinya terlalu berlebihan atau seperti apa Gus menurut Gus Muafik ini? Jadi barang benar itu butuh kesabaran. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi sesuatu yang benar ini butuh kesabaran untuk melihat itu. Jadi melihat dari sisi yang nampak maupun dari sisi yang nggak nampak. Jadi dari ruang batinnya, dari ruang fisiknya. Itu kan butuh kesabaran. Karena apa? Itu adalah perilaku orang. Sementara ketika kita berbicara agama, yang kita dahulukan ketika mau berbuat baik atau tidak kepada orang, itu kan kita lihat perilakunya.
Dengan kita bisa melihat perilakunya itu, maka kita bisa memberikan sesuatu hal yang tepat bagaimana mengajak atau memberlakukan agama buat orang ini. Nah, karena sajen itu adalah dilakukan oleh manusia, maka lihatlah itu. Sehingga hikmah apa yang bisa kita berikan untuk situasi seperti itu? Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu loh. Jadi agama itu buat manusia. Nah, perilaku manusia yang menurut dianggap oleh beberapa orang itu menyimpang, dipelajari dulu agar ketemu formula yang tepat. Bagaimana mengajarkan agama buat orang ini. Makanya kebenaran itu kalau mau masuk butuh kesabaran. Kebenaran kalau masuk butuh kesabaran. Ini yang bikin. Nggih, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu nggak pernah kayak gitu itu. Tiba-tiba kemudian ini hancurkan, ya nggak bisa begitu. Tapi karena orang-orang ini memang semangat. Semangat. Ya kita lihat bahwa semangatnya bagus. Tapi kemudian karena tidak ada yang cukup mengajarkan dia tentang bagaimana melihat sisi ini dengan hikmah, maka kemudian yang terjadi adalah emosi. Kemarahan, gitu loh. Atau jangan-jangan memang pengen viral, kan itu juga nggak ngerti. Motif kan banyak. Tapi kalau itu perilaku itu jelas salah. Salah ya. Jelas salah. Karena merubah perilaku orang itu butuh ilmu. Nah, kebudayaan orang, perilaku orang itu harus dilihat dengan jernih dulu sampai kita ketemu formula yang tepat bagaimana mengajarkan sesuatu menjadi sebuah kebenaran dalam yang dia bayangkan. Gitu loh. Maka tawasau bil haq itu temannya wa tawasau bis. Seperti kebenaran pun butuh kesabaran. Gus, ini menarik, tadi saya agak refer kembali. Gus tadi Gus menyampaikan bahwa bentuk sajen ini sebenarnya adalah bentuk survival masyarakat untuk menghadapi mungkin makhluk di luar dunia nyata ini. Nah, kalau hal itu tetap dipertahankan sampai sekarang, sebenarnya dengan perkembangan konteks yang ada saat ini ya Gus, modernisasi dan lain-lain, sebenarnya masih relevan nggak sih Gus kalau misalnya kalau di Jakarta beda lagi kan? Kalau di Jakarta kan konteksnya suster ngesot. Kalau masih di kampung kan wewe gombel, sundel bolong. Kalau di kampung di kota-kota kolor hijau. Perspektifnya orang Eropa ghost. Nah ini kan perspektif yang berbeda-beda. Gitu loh. Relevan atau tidaknya ya tergantung kondisinya. Ini ya kondisinya. Satu ketika saya pernah nangani orang. Dia usianya hampir 90 tahun. Seluruh tubuhnya udah nggak bisa bergerak. Dia sudah sangat tua. Tapi tangannya ini terlihat seperti usia 25. Kita doain gitu, keluar tombak dari tangannya. Kita tanya, ini profesinya apa dulu? Ternyata supir gerobak. Yang bagian nganter-nganter logistik antar daerah. Nah zaman segitu, berapa sih kekuatan sapi? Kalau dirampok dia gak bisa lari kan. Akhirnya dia cari kekuatan ininya, terus orang dipukul semaput. Kalau roda pedatinya masuk lumpur bisa diangkat seperti ini. Tapi karena yang ini di-upgrade, yang lain tidak. Gitu. Begitu yang ini sudah expired, ininya belum. Coba kalau di-upgrade semua. Jadi gitu lah. Ini saya ingat. Ya bagi orang yang tidak pernah menangani hal-hal seperti itu, ya bisa dengan mudah aja mengatakan, karena dia sendiri juga nggak tanggung jawab dengan situasi seperti ini. Coba kalau dia tanggung jawab, dia datangi. Kenapa Pak? Kok begini? Kenapa? Apa fungsinya? Apa untungnya? Kok sampean punya sikap seperti ini? Itu orang tanggung jawab. Kalau cuma jadi orang pengecut kayak gitu, ngapain? Itu tarbiyah nggak ada, pendidikan nggak ada, percontohan nggak ada, jadi hikmah nggak ada, mau idoh nggak ada, nggak ada apa-apa, dia juga ngapa-ngapain. Kalau cuma gitu aja sih semua orang juga bisa tanggung jawab dong. Kalau dia melihat itu sesuatu menurut dia adalah salah, datangi, kenapa? Kok begini? Dia pasti punya alasan, karena semua manusia pasti punya alasan. Gus, ini menarik Gus, tadi Gus cerita tentang tombak yang di tangan ini. Nah ini praktik seperti itu yang mungkin ini praktik survival lagi. Imunisasi.
Cuman kan imunisasi zaman kuno. Imunisasi zaman kuno. Iya, survival kuno seperti imunisasi campak, imunisasi apa? Corona. Sama kan itu imunisasi. Manusia memang yang terbaik, tapi manusia sesungguhnya juga punya ancaman-ancaman. Nah, ancaman-ancaman ini kan butuh perlindungan. Baik. Nah, itu imunisasi cuma imunisasi zaman kuno. Zaman kuno di situ. Iyalah, susu apa itu kan imunisasi kuno. Dan mungkin kalau orang yang menggunakan kaki sebagai ini yang diisi kakinya. Iya, cara memasukkannya pakai doa, yang ini pakai suntian. Kan gitu. Itu aja sebenarnya. Ada dinamika yang berubah. Baik. Nah, dinamika yang berubah itu tidak bisa dijustifikasi karena apa? Ini terkait ruang dan waktu. Dan doanya pun pakai doa Muslim beberapa, Gus. Loh iya, no. Loh iya. Dan artinya ya masih dalam rel Islam juga. Iya, tapi kan kadang orang juga iseng juga karena memang dia nggak ngerti. Kita mau ngomong dengan orang yang nggak ngerti juga susah. Iya, Gus. Udah biarin aja, yang penting kemudian semuanya jangan saling ganggu lah. Itu yang penting, Gus. Ya ada hal-hal yang memang bisa dibicarakan. You nggak suka ngomong. Kenapa? Duduk bareng. Ada apa? Kenapa begitu? Waduh lah kita begini-begini. Oh ya sudah. Kamu kalau itu masalahmu, ayo kita turun ke bawah. Dari Gunung Semeru ini, biar gak kena itu. Aku punya uang, kamu tak belikan sawah. Ini sapinya hiduplah di sini, jangan naik. Nah kalau cuma ngomong doang, dia tetap di atas. Iya. Loh, kehidupan itu perangkatnya banyak. Iya. Semua gagasan ada perangkatnya, ada modalnya. Islamin orang di suku pedalaman, jangan makan babi, ya sediakan kambing. Simpel sebenarnya. Simpel sebenarnya, sediakan kambing, sediakan ayam. Kalau nggak ada kambing, nggak ada ayam, makan babi lagi. Kan itu bukan celeng misalnya. Kalau menurut Islam, babi itu haram. Itu. Tapi kalau menurut mereka babi biasa aja. Jadi kalau kita mau mengatakan tarik Islam ya nyiapin itu semua, jangan mengatakan babinya haram. Iya. Sediakan dong. Sediakan dong. Iya. Benar. Bank haram. Ya sediakan uang untuk pinjaman tanpa bunga. Iya. Ya, pawang haram. Ya sediakan ilmu bagaimana tidak hujan. Kalau misalnya lebih gede ya tutup aja itu pakai terpal. Loh, jadi namanya orang hidup itu mesti tanggung jawab. Ya, Gus. Gus, ini mungkin sedikit di penghujung pertanyaan Gus terkait ya tadi sudah dijelaskan banyak ya terkait ini lebih ke dimensi yang tidak nyata sebenarnya Gus. Jadi bagaimana seharusnya masyarakat Muslim Gus di Indonesia ini menanggapi ya fenomena-fenomena larangan-larangan seperti itu mulai banyak dan kemudian kalau kita melihat masih ada praktik-praktik itu tadi Gus sajen dan lain-lain ini secara arif sebenarnya harusnya masyarakat Indonesia menanggapinya seperti apa Gus? Itu tadi ajak ngomong. Gus. Yang merasa punya otoritas, para alim, para ulama yang merasa punya otoritas, mari kita ajak ngomong. Kita datangi. Kenapa? Kita akan tahu, tapi kita juga sudah punya ilmu. Yeah. Bahwa kita melihat itu juga sudah melihat sesuatu bahwa jaminannya apa. Yeah. Gitu loh. Emang yang penting adanya ngomong dengan konsep-konsep. Kalau musyrik itu jelas dilarang. Tapi meletakkan musyrik pada sesajen itu kan juga harus dipikir ulang. Yeah. Riba itu jelas haram. Tapi menimpakan riba pada bank itu juga tidak seharusnya begitu. Dipikir ulang. Gitu kan, berzina itu haram. Tapi kemudian menuduh istri berzina ini juga. Loh, jadi konsep konsep musyrik itu memang ada. Tapi menimpakan semua dengan kemusyrikan ini juga harus dihitung ulang. Bid'ah itu ada, tapi menimpakan semua persoalan dengan bid'ah ini juga masalah. Riba itu ada, haram, tidak ada satupun ulama atau kiai yang berani makan riba. Tapi menimpakan riba pada sistem transaksi perbankan ini juga harus dihitung ulang. Bener nggak menimpakan ini? Kafir itu ya bener-bener kita jangan sampai kafir. Itu. Tapi menimpakan pada orang yang pilpresnya berbeda terus dengan kata kafir itu yang harus dihitung ulang. Perang Badar itu ada beneran. Dan itu perang yang paling mengerikan karena 300 orang melawan 3.000 sampai 7.000 orang. Tapi kemudian perang Badar ditimpakan pada pilpres. Nah itu kan juga dihitung ulang dong. Jangan kemudian kita suka-suka aja. Konsep besar ditaruh di hal-hal yang sebenarnya sesuai mau kita. Asal kopas gitu nggak boleh. Asal kopas nggak bisa copy paste. Ya, itu yang hari ini terjadi. Baik Gus, terima kasih banget Gus. Ya, ini ilmu yang sangat
luar biasa Gus, khususnya untuk anak-anak muda Gus, anak-anak milenial ini banyak yang masih fresh gitu Gus. Jadi boro-boro untuk ibaratnya bukan boro-boro, jangankan mereka lebih nilai filosofis, bahkan dia sejarah survival tadi, kemudian imunisasi bentuk zaman kuno dulu yang menghadapi ini, mereka banyak belum tahu, termasuk saya Gus. Jadi saya terima kasih banget Gus Muafiq hari ini sudah berbagi kepada kita semua. Dan Sobat BKN dimanapun Anda berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tidak terasa banget kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian pada sore hari ini kita telah belajar banyak bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita bersikap terkait ritual budaya yang ada di Indonesia. Sajen, menyandupa dan sebagainya. Semoga kedepannya kita akan lebih bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada khususnya ketika dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sobat BKN semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan, mari kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu bentuk yang paling nyata yaitu dengan terus menjunjung ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi, harmoni, dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Muafiq.